terutama kalau khawatir internetnya ya. Tapi tolong didengerin gitu. Hari ini kita kuliahnya nggak lama juga sih gitu ya, karena saya juga nggak ingin terlalu jauh hari ini, lebih baik minggu depan aja deh gitu ya. Tapi pastinya semua intro di hari ini gitu ya. Oke, perkenankan saya tutup kamera ya. Kalau saya kayaknya lebih baik tutup kamera supaya nggak mental. Oke, kalian terserah. Saya share dulu. Oke. Oke, sudah bisa lihat ya. Kuliah analisis struktur matriks ini itu basically. Izin Bu, di saya masih loading, masih hitam. Iya, makanya ini quick soalnya. Bukan belum apa saya juga udah kena problem nih, padahal ini bukan Zoom saya. Muncul Ibu, udah terlihat ya. Iya. Sudah bisa lihat sekarang? Sudah muncul Ibu. Oke. Jadi, analisis struktur matriks ini basically lanjutan dari yang namanya analisis struktur. Ya. Kelempar saya. Biasanya nggak sampai separah ini. Oke, udah lihat kembali ya? Sudah Ibu. Ya, nah ini basically kan lanjutan dari analisis struktur. Atau lebih tepatnya mungkin memerlukan dasar dari analisis struktur. Jadi kelas ini bakal mudah. Pokoknya MR-nya ini gampang, tetapi membutuhkan basic, istilahnya begitu. Ada hal-hal yang tidak akan diberikan lagi. Contohnya, menganalisis suatu struktur, ujung-ujungnya diagram momen lintang normal. Itu nggak akan diajarin gimana banget lagi tentang bagaimana membuatnya, gitu. Tapi lebih kepada menganalisis strukturnya sampai menemukan gaya-gaya dalam yang bisa nanti digambarkan dalam diagram momen lintang dan normal gitu. Nah, di tengah perjalanan ada momen inersia, ada apa, udah dianggap sudah ngerti semua begitu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini pelajarannya gampang, tetapi butuh basic gitu ya. Nah, aduh Bu, saya analisis strukturnya masih rada nggak karu-karuan. Ya nggak apa-apa. Apa yang dibutuhkan di analisis struktur matriks ini diperdalam aja gitu. Ya kan nggak semuanya juga gitu ya, dari yang basic itu dibutuhkan. Kemudian dari kata-kata matriks, kalian tentu tahu bahwa ini ada operasi matriksnya ya. Jadi juga membutuhkan kalian sudah bisa melakukan operasi matriks. Ngapain aja? Nambah matriks bisa dong gitu ya. Nambah transpose, inverse, kali ya. Itu harus bisa. Apakah sulit? Enggak. Kenapa? Karena kamu boleh pakai programmable calculator. Tapi harus ngerti yang gimana gitu loh caranya ya. Oke. Nah, referensi utama ini belum dirubah sih ya, adalah buku ini ya, buku Weaver and Gear ya. Nah, bukunya udah cukup lama karena memang yang diajarin basic aja. Dengan buku ini jujur notasinya tidak sama, notasi saja, tapi metodenya itu sama persis, ambil dari buku ini ya. Kenapa notasinya Ibu pakai rubah-rubah sih? Nanti kalau kamu sudah berjalan, kamu lihat bahwa yang saya gunakan notasinya itu lebih mudah dimengerti begitu ya.
lebih mudah dimengerti. Contohnya apa? Kalau saya bilang A itu action adalah gaya. Kalau depannya pakai D itu deformation, artinya displacement, deformasi, something kayak gitu. Ya, something kayak gitu. Pakai M artinya apa? Oh, member gitu ya. Nah, metode kuliahnya kita ngikutin RPS kita. Nah, walaupun kita pakai OBI, kita masih sampai hari ini di jurusan teknik sipil itu masih ada UTS dan UAS, ya, sehingga bobot pembagian bobotnya itu masih seperti itu. Tugas dan kuis 20%, UTS 40%, UAS juga 40%. Nah, CPMK-nya saya masih pakai 1 CPMK saja. Saya nggak tahu kalau jujur saya nggak ngikutin kalau dengan kurikulum yang baru CPMK-nya jadi apa. Tapi saya percaya kalian semua masih kurikulum lama kan, ya. Kalau nggak salah kan kurikulum barunya yang mahasiswa baru gitu. Kalian kan udah berjalan gitu ya. Jadi CPMK-nya tuh 1 aja. Artinya apa? Artinya nggak bisa berhenti di tengah-tengah dianggap kamu sudah menguasai gitu. Emang karena ini metodenya harus sampai ujung, baru seluruh metode tersebut dinyatakan dikuasai, begitu ya. Jadi cuma 1 aja sampai selesai. Nah, tadi saya bilang sebetulnya ada prasyaratnya, yaitu analisis struktur sebelumnya, analisis struktur 3 ya, dan di sini kosyarat karena waktu dulu dilakukan di semester yang sama dengan metode matriks dan numerik. Ya Allah, kira nggak ada kelas di kampus. Bocor, Rangga, bocor. Rangga Haji bocor. Udah beres? Oke. Maaf saya nggak bisa lihat soalnya ya. Nah, metode matriks dan numerik seandainya enggak kosyarat pun itu juga prasyarat loh gitu ya. Maksudnya kalau dia nggak berada di 1 semester, dia anyway gitu ya, itu sebagai syarat juga. Apakah syarat ini baku diterapkan waktu pengambilan SKS? Saya nggak tahu dan nggak peduli. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, emang mata kuliah ini membutuhkan sudah tahu gitu, at least sudah tahu analisis struktur yang terakhir, kayaknya malah mestinya yang keempat, tapi pokoknya analisis struktur 3 udah oke lah, dan matriks, operasi matriks gitu ya. Nah, tetapi operasi matriksnya boleh pakai programmable kalkulator. Monggo mau dibikinin programnya dulu, mau diapain, kalau kalian udah tahu silakan gitu ya. Nah, yang kita bicarakan, sorry hari ini memang rada boring ya, jujur rada boring, tapi dicoba ya, nanti ada hal yang cukup mendasar yang perlu kita tahu gitu ya. Nah, di dalam analisis struktur matriks ini, RPS kita hanya menjelaskan direct stiffness method atau bahasa Indonesianya metode kekakuan langsung. Nah, ini karena sebetulnya ada metode matriks yang lain, metode yang lain, metode flexibility. Semua universitas memang itu sudah ditinggalkan, ya. Kita juga sudah meninggalkan metode yang lain, tapi diambil metode yang direct stiffness ini saja. Begitu. Kenapa? Karena ini apa ya? Computer oriented istilahnya, walaupun kelihatannya udah sangat basic, udah computer oriented, tetap aja kalian disuruh ujiannya manual ya. Tapi anyway, ini adalah dasar dari semua program struktur ya, program analisis struktur yang ya namanya program digunakan untuk yang digunakan dengan komputer gitu. Ini very basicnya kayak gini ya. Nah, yang kedua, kenapa ini kayak ada metode yang khusus kecuali matriksnya nih ya, itu adalah dia itu displacement method, bukan force method. Apa sih Bu? Saya nggak mau terlalu banyak
menjabarkan gitu ya, metode ini artinya apa, nih artinya apa, yang penting kamu ngerti atau bisa melakukan lah gitu ya. Nah, yang selama ini kalian lakukan kan ada satu struktur, diberi gaya, langsung kan dilihat, dihitung gaya itu mengakibatkan apa terhadap struktur tersebut gitu ya. Apakah dia struktur statis tertentu, atau dia struktur statis tidak tertentu, ataukah dia strukturnya balok menerus, rangka batang, atau apa. Begitu dikasih beban, berdasarkan beban itu dihitung, dicari gaya dalamnya berdasarkan beban, sehingga itu namanya force method. Tetapi kalau yang ini, kenapa ujungnya namanya stiffness method gitu kan? Nah, ini adalah displacement method. Displacement method itu apa? Begitu kita ada struktur, diberi beban, yang nomor satu dilihat bukan lihat bebannya lalu apa pengaruhnya terhadap struktur, tapi pertama-tama dilihat kemungkinan deformasinya dulu. Gitu. Baru mengetahui sifat dari strukturnya berdasarkan deformasi, baru dikasih beban. Itu ya. Jadi bedanya tadi ya, kalau yang force method begitu dikasih gaya, udah kita terpusat, gaya itu bikin apa terhadap struktur. Kalau displacement method, kita lihatnya apa, kemungkinan deformasinya kayak gimana. Gitu. Jadi agak terbalik. Kalau yang force method, otomatis gaya tersebut akan menimbulkan deformasi juga kan, gitu loh. Nah kalau ini ada beda gitu, kita lihat kemungkinan deformasinya kayak gimana, nanti dikasih gaya, oh jadi persis deformasi berapa, gitu. Tapi seperti tadi saya bilang, saya nggak mau terlalu tekenin, kayak gini nih metodenya, udahlah dijalanin aja, ntar kalian tahu, yang penting bisa ngejalaninnya lah gitu, ya bisa mengerti capaian mata kuliahnya, pasti nanti kalian juga bisa melihat perbedaannya. Ya, nah, kemudian kalau kita bekerja dengan metode matriks, itu selalu bekerjanya dengan member dulu. Member apa? Tadi ya, kan kita lihat ada suatu struktur, ya, kemudian dilihat displacement-nya. Tetapi yang dilihat dari struktur itu nggak langsung keseluruhan, tetapi ngelihat satu-satu dulu bagian-bagiannya yang kita bilang itu member. Nah, setelah member-member dijalankan, kita gabungin baru menjadi keseluruhan struktur. Ya, nah, langkah-langkah direct stiffness method secara garis besar itu harus, kalau kita bilang kan komputer oriented ya, kalau kita mau memasukkan sesuatu ke dalam komputer, ada input kan. Nah ini, jadi harus nginputin join-nya mana, ada nomornya, membernya mana, ada nomornya, kemudian derajat kebebasan gerak atau kemungkinan displacement-nya kayak apa, kemudian kita masukin, oh struktur kita berapa, modulus elastisitasnya, kemudian mungkin juga kita butuhkan alokasi atau koordinat-koordinat daripada titik-titiknya, kondisi tumpuannya, kemudian baru berapa luas penampangnya, berapa komunikasinya, dan seterusnya. Nah, dalam identifikasi ini ada aturannya. Gitu ya, kalau bahasa kerennya membutuhkan kodifikasi. Kalau saya gampangnya pokoknya tentuin ini, ngomongin ini, ada aturan mainnya gitu ya. Nomor satu identifikasinya, habis itu kita bikin matriks, namanya matriks kekakuan. Selalu metode matriks, kalau tadi kan baru identifikasi ya, kalau sini udah mulai masuk matriks nih. Nah selalu kalau metode matriks itu bikinnya member dulu. Jadi bikin dulu yang namanya matriks kekakuan member. Ada berapa membernya ya? Untuk masing-masing member, untuk setiap member ada matriks kekakuannya. Kemudian baru dijumlahkan menjadi matriks kekakuan struktur. Nah, urusan menjumlahkan inilah yang menyebabkan metode ini disebut direct, disebut langsung. Kenapa? Karena tadi saya bilang sebetulnya metode matriks itu ada banyak. Ya, ada beberapa macam, di mana metode-metode yang lain itu waktu bikin matriks kekakuan struktur dari matriks kekakuan membernya itu nggak langsung dijumlah, pakai perkalian.
Dari perkalian matriks, kalau kalian tahu, ujung-ujungnya kan menjumlahkan masing-masing elemennya juga kan, gitu ya. Tapi kan jalannya tuh jauh gitu, ya. Jalannya maksudnya panjang, gitu loh. Nah, kalau dijumlahkan itu udah langsung, gitu ya. Udah langsung menjadi dari member langsung dijumlah jadi struktur. Jadi sekali lagi memang ada loh yang tidak direct. Metode matriks yang tidak direct, yang kita belajar yang direct langsung penjumlahan gitu. Ya, itu sebabnya juga kalau di komputerisasi juga langsung gitu ya, karena kalau perkalian matriks oleh komputer masing-masing elemennya juga di akhirnya dijumlahin ya. Siapa yang masih bocor tolong ditutup ya. Jadi kalau yang saya gambarkan ini istilahnya adalah kayak apa sih rumusnya gitu ya. Nantinya namanya matriks kekakuan struktur itu berkumpul di join SJ, merupakan kumpulan atau penjumlahan dari matriks kekakuan M si member gitu ya. Nanti masih punya banyak waktu untuk itu ya. Kemudian kalau sudah bikin matriks kekakuan selesai, baru kita ngurusin bebannya. Beda ya dengan kalau kita kerjain dengan force method, pagi-pagi udah ngomongin bebannya berapa, mengakibatkan gaya jadi berapa. Kalau ini bikin namanya matriks kekakuan dulu, yang berasal bukan dari beban, nggak nengok beban sama sekali, yang berasal dari kemungkinan gerak, gitu, dari displacement. Baru kemudian diidentifikasi data bebannya. Kalau metode matriks, mau metode yang manapun, cara ngelihat bebannya itu cuma lewat posisi atau lokasi bebannya. Jadi apakah beban itu bekerja pada yang namanya titik, join, ataukah dia bekerja pada member. Tetapi apapun yang bekerja pada member, selalu akan dipindahkan menjadi ekivalen pada titik itu. Dan kemudian tentunya ada lagi, apakah ada beban lain, contohnya apa, settlement atau power gitu ya. Nah, tapi di sini saya nanti di mata kuliah ini nggak nyampe perubahan temperatur, ya paling ada settlement ada mungkin. Ya, tapi itu pun juga tidak dijadikan data beban. Don't worry about it, ya. Dan kemudian kalau sudah diidentifikasi baru dibuatkan matriks, namanya matriks beban. Kalau matriks bebannya sudah beres, tadi ya beban pada join itu AJ, beban pada member dijadikan beban ekivalen pada titik atau AE. Kemudian AE itu dari member, ya kemudian dijumlah. Nah, kalau sudah punya matriks beban, tinggal dihitung apa yang mau dicari. Yang nomor satu pasti dicari adalah deformasi. Karena dari tadi startnya dengan deformasi, kemudian akhirnya toh ketemu gaya-gaya dalam dan reaksi perletakan. Kira-kira metodenya sih kayak gini, tahapannya. Nah, tahapan ini namanya metode itu nggak berubah-berubah. Yang namanya cara gitu ya, tahapannya ya kayak gitu. Mau dipakai buat jenis struktur yang apapun, tetap tahapannya dipegang seperti itu. Ya, cara kodifikasinya tadi, cara mengidentifikasi segala macam, aturannya tetap dipegang sama. Ya, sehingga sebetulnya jenis-jenis struktur yang dapat dianalisis dengan cara direct stiffness method ini itu menyeluruh. Pertama kita belajar pastinya yang paling sederhana, continuous beam, balok menerus, kemudian kerangka batang. Dalam hal ini saya bilang pakai bidang. Kenapa pakai bidang? Karena akan bisa digunakan metode ini untuk ruang. Gitu ya. Jadi rangka batang bidang atau plane truss itu ya sama seperti yang selama ini sudah kalian pelajari ya. Rangka batang yang di atas kertas Anda itu rangka batang bidang ya. Kemudian portal bidang atau plane frame, grid, rangka batang ruang, space truss, dan portal ruang. Itu bedanya kayak apa? Nanti pelan-pelan kita jalanin gitu ya. Nah, yang dijadikan RPS hanya sampai
portal bidang. Artinya kita cuma belajar yang untuk 2 dimensi saja, yang bidang saja. Yang begitu ruang, ada 3 dimensinya, kita nggak belajar. Tetapi tadi ya, direct stiffness method ini, kalau kamu lihat di Weaver and Gere, itu dituntaskan sampai portal ruang. Gitu. Ya, nah, ini yang mungkin lebih penting sebagai dasar. Ya, secara umum, suatu titik di dalam ruang mempunyai 6 derajat kebebasan gerak. Jadi satu titik di dalam ruang itu, kalau mau dia apa istilahnya ya, dirumuskan begitu ya, supaya dia nggak ngaco kemana-mana, dia bisa geraknya 3 arah translasi, 3 arah rotasi. Translasi itu geser, ya geser aja gitu, geraknya bergeser. Kalau rotasi itu geraknya berputar. Ya, sedangkan satu buah member itu dibentuk oleh 2 buah join. Gambarnya seperti ini. Coba pelan-pelan, jangan dilihat gambar ini secara keseluruhan dulu. Pelan-pelan, saya ikutin saya. Ya, ada join pertama namanya J. Ada join kedua namanya A. Kalau dihubungkan J dan K membentuk member yang namanya I. Ini IJK itu selalu saya pakai ya untuk selanjutnya loh ya. Nah, poin itu pertama. Kemudian kita member I yang dibentuk oleh J dan K ini, saya beri patokan sumbu. Ya, sumbu yang searah dengan memanjang member, sumbu yang searah dengan panjang member itu XM. M apaan sih Bu? Member. Gitu ya. Ini kan kita udah cerita I itu member gitu ya. Jadi belum struktur secara keseluruhan. Kemudian yang tegak lurus sumbu memanjang ini saya bilang YF. Lalu ada satu lagi sumbu namanya ZM. Sumbu ZM ini tegak lurus bidang XY. Sekali lagi, XM clear ya bahwa dia mengikuti panjangnya member, sumbu memanjang member. Y-nya tegak lurus sumbu memanjang member. XM dan YM itu bidangnya adalah yang di depan kita ini. Bidang depan laptop kamu ini bidang XY. Ya, nah anggapnya dia jangan laptop lagi miring gitu ya, istilahnya laptop yang betul-betul lagi 90 derajat, karena kita mau bikin sumbu nih ceritanya ya. Nah, dengan demikian sumbu ZM adalah benar-benar sumbu yang tegak lurus keluar dari bidang laptop, keluar dari XY, keluar dari bidang XY. Saya nggak bisa gambarin tegak lurus kan, kalau saya gambarin cuma satu titik doang, sehingga digambarnya miring. Sebetulnya ini tegak lurus persis menuju ke arah saya. Ya, nah, sumbunya ini juga harus diberi arah gitu ya, diberi panah ini. Jadi keluar dari join, keluar dari titiknya itu dikasih arah sumbunya, arah positif sumbunya, gitu. Sampai omongan yang tadi, kalian ngerti nggak? Jadi di kepala kalian sekarang cuman ada member I yang dibentuk oleh J dan K dan sumbu XM, YM, ZM. Oke dulu seperti itu? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke ya. Nah, kemudian tentunya suatu member itu sebetulnya gitu ya punya istilahnya punya identifikasi. Artinya gini, dia punya panjang, punya luas penampang, punya momen inersia arah X, arah Y, juga Z, ya. Kemudian modulus elastisitas dan modulus torsi. Monggo
anggap sebagai pengetahuan aja, ya, karena kita nggak akan jauh-jauh sampai torsi kalau kita nggak ketemu 3 dimensi, ya. Tapi yang lain pasti apa ya istilahnya harus diketahui untuk suatu member, gitu. Itu satu, udah selesai. Nah, tadi kembali ya, suatu titik di dalam ruang bisa memiliki 6 derajat kebebasan gerak, 3 translasi, 3 rotasi. DOF ini degree of freedom, derajat kebebasan gerak. Ya, jadi si join J ini bisa bergerak translasi 3 arah dan rotasi juga 3 arah. Oke, yang translasi itu yang merah. Ya, jadi pastinya dia bisa bergerak positif mengikuti XM. Betul ya, jadi nomor 1 ini, kenapa Bu arahnya gini? Karena saya ngikutin positifnya XM. Tadi kan saya bilang arahnya ada panahnya ya, gitu. Jadi yang pertama nih, bisanya apa sih artinya? Artinya bergeser dalam arah sumbu X ini, geser itu nomor 1. Ya. Kemudian kalau dia geser ke atas dalam arah sumbu Y, ini nomor 2, kemungkinan yang kedua, degree of freedom yang kedua. Dan dia juga bisa geser dong, ngikutin sumbu Z. Oke, semua bisa ngerti bahwa dia bisa seperti itu? Bisa, Ibu. Oke, Bu. Translasi 3 arah, ngikutin sumbunya. Nah, kalau berputarnya gimana, Bu? Oke, berputarnya yang pertama pastinya mengelilingi sumbu XM. Yang kedua, mengelilingi sumbu YM. Dan yang ketiga, mengelilingi sumbu ZM. Arahnya, arah apanya, Bu? Arah vektor. Kalau kita ada rotasi, kita bisa berikan vektornya. Arah vektornya yang kita bilang arah positifnya ya, itu akan sama seperti tadi, ngikutin arah positif dari sumbu. Ya, jadi yang nomor 4 X arahnya, arah vektornya demikian, ikut positif. Arah vektor yang Y juga ke atas, arah vektor yang Z juga menuju kita. Ya, sekali lagi tadi Z adalah suatu sumbu yang tegak lurus, gitu ya, bidang XY. Tuh. Nah, tapi apa artinya itu yang terutama yang tadi, yang berputar-berputar mengelilingi sumbu itu? Ya, artinya begini. Kalau vektor nomor 4 ini mengelilingi sumbu XM, artinya kamu lihat dia muterin sumbu XM, ya, dia muterin sumbu X, gitu, ya, dia muterin sumbu X. Bayangkan dia muterin sumbu X. Kalau saya mau gambarin lingkarannya, gambarnya itu ada di bidang Y, Z. Ya, kamu bayangin sekali lagi, kalau ini vektornya ada rotasi yang muterin sumbu XM, kalau saya mau gambarin muternya, lingkarannya, kurvanya gitu ya, ke kurva muternya, dia ada di bidang ini, di bidang Y, Z. Ya, nah, kalau yang mengelilingi sumbu YM, kalian bisa lihat kalau saya bilang ini muter nih, gitu ya, ini muter nih. Saya gambarinnya di mana putaran itu? Pasti di bidang yang horizontal di bawah nih, X, Z, XM, ZM, atau XZ. Gambarinnya di sini. Nah, kalau yang memutari sumbu Z, itu baru saya bisa gambarkan di bidang X, Y. Baru saya bisa, karena dia muterin sumbu yang tegak lurus bidang ini kan, gitu. Nah, itu baru saya bisa gambar di bidang lengkungannya, gitu. Lengkungannya. Habis tadi kan ngomongin mengenai rotasi atau momen, gitu, atau ya rotasi lah. Rotasi itu kalau mau digambar lengkungannya gimana? Ya, yang bisa kita gambar kalau kita cuma punya kertas 2D, kertas bidang X, Y,
Yang bisa kita gambar hanya rotasi nomor 6 ini. Gitu. Ya, nah sekarang arah positifnya itu maksudnya bagaimana, Ibu, gitu kan? Muternya sebetulnya dia muternya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, muternya ini kita ngikutin skrup yang kalau kita obengin gitu ya. Nah, kalau saya ngobeng, skrup ini mau saya masukin ke bidang XY. Ya, bidang di depan saya mau masuk nih, mau skrupnya biar yang dari luar, saya mau masuk. Caranya gimana? Berarti apa? Kalau mau masuk kan berarti ke arah sana ya, ke arah ini. Kan berarti saya putar kan? Putarnya gimana? Putarnya searah jarum jam. Jadi kalau putaran searah jarum jam, arah vektornya tuh nggak ke saya, tapi ke sana, ke belakang. Gitu. Kalau mau ke saya arah vektornya, artinya saya buka skrupnya berlawanan dengan arah jarum jam. Skrupnya jalan ke saya kan? Skrupnya jalan ke saya, arah vektornya ke saya artinya. Artinya kalau diputar berlawanan dengan arah obengnya diputar berlawanan dengan arah jarum jam, baru vektornya skrupnya jalan ke saya. Ya, jadi boleh dikatakan tanda ini menunjukkan tanda positifnya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, ini juga 4 ini berlawanan dengan arah jarum jam, baru dia akan jalan ke sini. Berlawanan dengan arah jarum jam, baru dia akan jalan ke sana. Gitu. Yang kayak membuka skrup, bukan masukin skrup. Kalau masang skrup, saya kalau masang skrup obengnya searah jarum jam, tapi arahnya kan bukan menuju ke saya, tapi keluar dari saya. Gitu. Sampai saya ngomong begini, urusan arah skrup sehingga positifnya itu adalah momen yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apa kalian mengerti? Mengerti, Ibu. Ada yang perlu saya jelaskan lagi? Kalau yang merasa perlu dijelaskan, jangan sungkan-sungkan. Walaupun saya akan ulangi lagi, tapi ada baiknya kalau ngerti saat ini gitu ya. Oke, tadi terima kasih ada yang udah bilang udah ngerti ya. Saya berharap beneran semua ngerti. Ya, jadi tadi ya, gampangnya yang nomor 6 ini, kalau saya baru cuma bisa gambarin momennya begini untuk vektor yang nomor 6. Sorry kenapa saya pilih warna hijau, warna merah ya. Harusnya saya pilih warna hijau. Ya, jadi hapusnya belum beres. Ini ya, yang hijau 6 ini, saya bisa gambarnya kayak gini. Baru dia vektornya ke sini. Ini tegak lurus menuju saya. Kalau saya terbalik, berarti dia ke sana. Gitu. Ya. Oke, kalau sudah kita move on, ini nggak lama lagi kelar kok. Ya. Oh ya, ada satu hal. Satu lagi, seringkali kalau kita belajar ambil rumusnya dari Weaver and Gare ataupun rumus yang saya berikan, itu mengandung yang namanya IZ. Ada IZ gitu. Oh IZ sih baru pernah dengar Bu, gitu kan ya. Mungkin kamu selama ini momen minusnya paling IX sama IY gitu kan ya. IX sama IY. Kenapa keluar IZ? Jadi gini,
potong di sini. Ini ketemu kayak gini. Yang XM kan sepanjang member. Ini ya, sepanjang member. Yang YM tegak lurusnya ya. Z-nya kan begini jadinya. Ya, lihat Z-nya kayak gini. Nah, sehingga waktu kamu ngitung ini apa? Ini Z kan? Ini YM. Sehingga kalau ketemunya atau disuruh nyari IZ, itu seperti kamu cari IX. Cuman karena kita berpikirnya secara 3 dimensi, itu bukan sumbu X gitu loh. Karena memang kalau dulunya belajarnya cuman X dan Y, kali ini belajarnya sebetulnya metode ini bisa buat 3 dimensi. Jadi sekarang yang kita belajar adalah IZ dan IY gitu. Walaupun sama aja, kalian kalau masih kita ngomong bidang, ya cuman bidang ibu cuma seperti ini aja gitu. Ya, it's just annotation, tapi ada artinya gitu. Kalau kamu bilang IX malah kacau, X-nya itu kan tegak lurus sini gitu ya. Ini X ini kan masih ke sini gitu ya. Bisa mengerti mengenai IZ? Oke, kalau enggak nanti kita akan tiba lah gitu ya, akan tiba nanti. Kalau kita ada soalnya. Sekarang contoh aja nih ya, contoh aja. Nanti sih akan kita ulangin juga ya. Kalau kita ketemu suatu balok menerus. Suatu balok menerus itu yang pastinya itu 2 dimensi. Kita hanya berurusan dengan bidang X, Y. Ya, kemudian udah pasti dia deformasi aksial diabaikan. Artinya deformasi aksial adalah perpanjangan perpendekan pada sepanjang sumbunya. Aksial kan yang sepanjang sumbu ya, itu dianggap nggak ada, dianggap diabaikan lah gitu. Ada pun ya dianggap nggak ada. Ya, nah jadi kita berurusan dengan yang mana sih, yang mana aja jadinya deformasinya. Oke ya, tadi nomor 1 dia 2 dimensi. Oh sorry, saya lupa. Itu tadi kan baru kita bicara dengan join J ya, karena member terdiri dari 2 join K-nya juga demikian. Kalau kita beri 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, berarti di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mengenai tata cara nanti kita tata cara penomoran nanti setelah kita belajar sesuai dengan tipe struktur masing-masing. Nah, sekarang saya cuma mau ajak ngelihat untuk balok menerus. Tadi 2 dimensi. 2 dimensi artinya cuma berurusan dengan sumbu atau dengan bidang, bukan dengan sumbu, dengan bidang XY. Kalau di sini nomor 1 ya translasinya kan diabaikan ya tadi, aksial deformasi diabaikan. Nomor 1 kita nggak urusan. Nah nomor 2 apakah kita urusan? Oh kita kan berurusannya memang benar di bidang XY, berarti nomor 2 ini ada. Ya, yang kemungkinan translasi vertikal. Oke. Nomor 3, karena 2 dimensi, nomor 3 ini nggak urusan kita lagi untuk continuous beam. Nomor 3 nggak ada. 1, 3 nggak ada. Kemudian, bagaimana dengan 4? Oh, kalau 4 mengelilingi sumbu XM, kan digambarkannya di bidang YZ, ya, YMZM ini, YZ. Kita urusannya cuma di bidang X, Y. Jadi nomor 4 juga nggak ada. Nomor 5, sama, nomor 5 juga nggak ada. Kenapa? Karena kalau mau digambarkan, dia ada di bidang XZ, di bawah. Oh no, kita mainnya 2 dimensinya, ya di bidang gambar kita, di bidang XY kita.
Sehingga nomor 5 juga nggak ada. Yang ada nomor 6. Ya, memang dia mengelilingi sumbu Z, tetapi kita bisa gambarkan putarannya seperti yang tadi ya, yang saya udah hapus di bidang X, Y. Jadi tadi yang ada tinggal 2 dan 6. Kayak gini. 2-nya ini yang 6. Di sini sama. Ya, sekali lagi ya, dia 2 dimensi dan aksial deformasi diabaikan untuk continuous beam. Aksial deformasi diabaikan berarti nomor 1 nggak ada. Nomor 2, oke, 2 dimensi di bidang XY. Ada dia. Dia ikutan kan karena nomor 2 ada di bidang XY. Oke. Nomor 3, no, dia nggak ada. Kenapa? Dia cuma sebuah titik di bidang XY. Nggak ikutan dia. Dia mainnya tidak di bidang XY. Ya sudah, nomor 3 tidak ada. Cuma ada nomor 2. Yang rotasinya gimana? Rotasi nomor 4 itu mengelilingi memang sumbu X. Tapi kalau mau digambarinnya, dia momen ada di bidang apa? Gitu. Mainnya di bidang Y, Z. No, nggak ikutan. 5 juga nggak ikutan. Kenapa? Karena dia kalau digambarkan di bidang X, Z. Yang ikutan adalah nomor 6. Karena dia rotasinya kalau digambarkan ada di bidang X, Y. Ya, jadi tadi 2 dan 6. Yang 2 artinya translasi vertikal. Yang 6 vektornya pada sumbu Z, dia momennya mengelilingi sumbu Z. Bagaimana dengan rangka batang bidang? Rangka batang bidang jelas-jelas 2 dimensi. Dan namanya batang, not balok, ya, itu nggak bisa menahan yang namanya rotasi momen sama sekali. Jadi hanya bisa menerima gaya aksial. Ya, kita lihat, ini 4, 5, 6 hilang karena dia nggak bisa menerima momen. Tinggal 1 bisa nggak? Oh bisa, karena dia ada di bidang XY, 2 dimensi kan. 2 bisa nggak? Bisa, tapi 3 tidak bisa, karena dia tidak 3 dimensi. Ya udah, tinggal 1 dan 2. 1, 2. Yang di sini ikut aja, ya. Kayak gini, gitu. Nah, gimana dengan portal bidang? Kalau portal bidang, dia seperti continuous beam, tapi aksial deformasinya tidak diabaikan. Berarti tinggal ada 1 dan 4. Ini yang tadi hilang karena aksial deformasi, dia kembali ada. Yang lain kasusnya sama dengan continuous beam. Jadi seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya grid. Wah, kalau yang grid ini strukturnya tetap sebetulnya dalam 2 bidang, tetapi deformasi aksial diabaikan, dia momennya bekerja yang di 2 bidang gitu loh. Yang satu di bidang yang biasa, yang XY, satu lagi di bidang yang ZY gitu. Ya, ini kita nggak bahas karena ini peralihan antara nggak bisa dibilang 2 dimensi sepenuhnya karena dia bekerjanya memang 2 dimensi tapi ada gaya yang dimensinya beda gitu. Ada satu gaya yang dimensinya yang tidak sama gitu. Ya, nah kalau rangka batang ruang, balik tadi ya, hanya menerima gaya aksial, yang tadi hilang ini, yang 3 ini hilang, muncul kembali. Kalau portal ruang, itu 6-6-nya main. Ya, kalau portal ruang, semua kemungkinan geraknya bisa ikutan gitu. Ya, nah, kita akan bahas dalam mata kuliah analisis struktur matriks itu tipe strukturnya hanya balok menerus, rangka batang bidang, dan portal bidang. Kalau kalian lihat, itu cuman, kalau ini udah 1, 2, ini ada ketambahan ini ya, tambahan horizontal ini, jadi cuma kalau udah bisa yang pertama, udah bisa yang kedua, yang ketiga pasti bisa. Makanya saya bilang, sebetulnya mudah,
karena juga metodenya jalannya itu terus gitu ya, nggak berganti, ada aturan mainnya gitu ya. Nah karena itu yang semangat terutama ambil nilai, maksudnya tuh bekerja dengan keras sekali supaya nilainya tinggi di UTS. Saya kasih tahu itu caranya untuk lulus dan lulus dengan nilai bagus itu, belajar betul-betul di awal. Kalau kalian udah ngerti, tadi kan udah bilang ya, kalau udah ngerti kan belakangnya udah lebih mudah gitu. Yang satu nggak pakai momen-momen, yang rangka batang ruang. Kemudian maksudnya gini, sampai UTS saya hanya akan mengajarkan balok menerus. Itu yang mesti kalian dapetin nilai bagus gitu ya. Kenapa? Karena setelah itu belajar rangka batang bidang sebetulnya udah lebih mudah karena nggak pakai momen-momen gitu kan. Nah kemudian berikutnya lagi cuman kombinasi antara continuous beam dengan rangka batang bidang, lebih mudah lagi. Sayangnya makin ke belakang itu butuh waktu pengerjaan lebih banyak, karena biar bagaimana balok menerus itu lebih simpel, hanya balok horizontal saja. Nah karena itulah force yourself, bagusin di UTS-nya. Menurut saya kalau UTS-nya udah bagus, ke UAS juga gampang, juga nggak sesusah itu gitu ya. Nah kalaupun kenapa-napa di UAS karena waktu, karena apa, UTS-nya udah bagus dulu gitu. Itu aja ya. Nah seperti juga semua mata kuliah hitung-hitungan gitu deh ya, saya juga pernah sekolah seperti kalian ya. Seperti semua mata kuliah hitung-hitungan, cara menaklukkannya adalah dengan latihan soal ya. Jadi kalau ada tugas itu jangan dianggap beban ya, tapi anggaplah tugas itu sebagai kesempatan buat belajar, kesempatan ini nih, dikasih kesempatan buat dapat nilai lebih bagus daripada sama dosen yang nggak dikasih apa-apa, nggak belajar, nggak lulus pula gitu ya. Oke, saya rasa dari saya untuk hari ini, kalau nggak ada pertanyaan sampai sekian. Kalau ada pertanyaan silakan, monggo. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Saya tahu hari ini juga online, nanti offline mungkin akan lebih enak gitu ya, akan lebih enak. Don't worry about that. Akan saya ulang juga begitu nyampe di strukturnya ya. Jadi next week kita udah mulai balok menerus gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya harap semua nggak tidur. Saya tahu hari ini boring gitu. Saya mengerti boring, tapi nggak akan selamanya kayak gini, ya. Oke, kita ketemu minggu depan, ya. Mudah-mudahan everything's fine. Jadi kita bisa offline sehingga bisa ngerti dengan lebih baik, ya. Oke, saya live ya. Saya di sini ternyata bukan host, ini dari Zoom dari jurusan soalnya. Iya, terima kasih. Ya, terima Selamat kasih. siang Bu. semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.